Selamat pendeta. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas kehadiran Anda di acara ibadah malam pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Yang di Amerika tentunya saya bersyukur dapat bergabung. Saya tahu pada malam hari ini adalah malam yang untuk orang-orang Amerika itu tidak bisa diganggu oleh sebab adanya final daripada footballnya Amerika ya. Jadi sangat ramai, ini acara salah satu sporting event yang terbesar saat ini di Amerika Serikat. Tapi saya puji Tuhan karena tetap masih ada saudara-saudari sekalian yang tetap bergabung melalui Zoom dan juga Facebook live stream yang sudah bersama-sama dengan kita untuk acara ibadah kita pada malam hari ini. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang Om Pendeta Rain Kesaulia dari Washington State untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om Rain. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Pada saat ini kami dalam seluruh kerendahan hati menghadap hadirat Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan memberikan kesempatan yang indah saat ini untuk kami berkumpul bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau kiranya mendengarkan seruan kami ini dan mengirim Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan menghidupkan kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama. Berkati pendeta Rantung yang akan menguraikan firman-Mu dari pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan Raja Hizkia. Tuhan tolong supaya kami boleh mendapatkan berkat rohani dan pengalaman Raja ini dapat menolong kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Berkati akan saudara-saudara kami yang lain yang juga mengikuti acara Zooming ini dan live streaming. Biarlah semua kami dapat dipersatukan dengan Roh Kudus sehingga pekabaran Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kami. Kami sudah persembahkan doa ini sambil mohon keampunan atas semua kekurangan kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Om Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada kita memasuki minggu yang ketujuh ya. Jadi kita memasuki minggu yang ketujuh dan saat pelajaran yang sangat indah yang akan kita miliki ya pada minggu yang ketujuh ini dengan judul pada minggu ini adalah kekalahan bangsa Asyur ya. Kekalahan bangsa Asyur. Kita akan membahas hari sekarang ini kita akan membahas tentang tali busur sudah terpasang, lalu besok kita berbahas tentang propaganda, terguncang tetapi tidak ditinggalkan hari Selasa, kisah selanjutnya ketika sakit dan memiliki kekayaan untuk hari Kamis. Pendeta Muda Tulus sudah membawakan pendahuluan kita ya, waktu yang lalu dan dengan ayat tema terdapat dalam Yesaya 37 ayat 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kata lain, Tuhanlah yang yang memegang peran utama. Seringkali kita merasa bahwa kita dikalahkan ataupun hal-hal yang tidak baik terjadi. Tetapi kalau kita bergantung iman kepada Tuhan, maka Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dialah yang akan menuntun kita keluar daripada segala tantangan-tantangan kehidupan kita. Dan contohnya dalam malam hari ini, kita lihat bagaimana pelajaran kita membahas tentang tali busur sudah terpasang. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita ya. Apa yang terjadi kepada Yehuda menurut 2 Raja 18, 2 Tawarikh 32 dan Yesaya 36 ayat 1. Di sana dikatakan dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Sanherib ini adalah raja daripada Asyur. Raja Hizkia adalah anak daripada Raja Ahaz, raja di Yehuda, dan ini pada tahun ke-14 Raja Hizkia, raja di Yehuda menjadi raja, maka Raja Asyur, Sanherib maju menyerang dia. 2 Tawarikh 32 katakan, menarik sekali, ayat 1 katakan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa ada kesetiaan Hizkia. Jadi dengan kata
kata lain, kita nanti kalau kita pelajari ya tentang sejarah Hizkia, kita tahu bagaimana dia mengadakan pembaharuan. Dia tidak mengikuti seperti ayahnya Raja Ahaz yang jahat, dia tidak. Dia membuat satu reformasi di kerajaan Yehuda, dan reformasi itu adalah untuk kembali kepada Tuhan, ya, revival. Dia mengadakan revival and reformation, dan setelah 14 tahun dikatakan peristiwa itu adalah peristiwa revival reformation, dia buat, dan sesudah itu kita lihat Raja Asyur, Sanherib datang menyerangnya, dan inilah satu pelajaran yang dapat kita lihat ya pada saat kita mengadakan revival dan reformation, saat kita merasa bahwa kita sudah kembali dekat dengan Tuhan, itu bukan berarti Anda akan lepas dari masalah. Justru setan akan lebih berusaha untuk menghantam kita, berusaha untuk menghajar kita lebih hebat, lebih hebat. Nanti kita akan lihat bagaimana pelajaran-pelajaran berikutnya, bagaimana itulah usaha-usaha yang seringkali setan lakukan pada saat kita mengadakan revival, reformation, pada saat kita ingin dekat kembali dengan Tuhan, kita meninggalkan dosa-dosa kita ingin bertobat, ikut Tuhan sepenuhnya. Jangan lupa, setan itu nggak akan senang. Dia akan hantam kita terus-menerus. Tapi kita lihat Tuhan adalah Raja semesta alam ya. Dia akan selalu memberikan kekuatan pada kita ya. Yesaya 36 ayat 1 katakan, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia majulah Sanherib menyerang segala kota berkubu lalu merebutnya. Jadi, nah, ketika pelajaran sahabat kita katakan, ketika Ahaz yang tidak setia meninggal dunia dan anaknya yang setia, Hizkia menggantikan dia, Hizkia mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya. Kenapa? Karena pada saat Ahaz membeli bantuan dari bangsa Asyur untuk melawan pasukan gabungan Aram dan Israel Utara, Yehuda dipaksa untuk tetap membayar uang perlindungan, ya, uang keamanan ya, dengan kata lain dalam bentuk upeti kepada kerajaan Asyur. Kalau Anda bisa lihat itu dalam 2 Tawarik 28 ayat 16 sampai 21. Ketika Sargon kedua, Raja Asyur meninggal di medan pertempuran yang jauh dan digantikan oleh Sanherib di tahun 705 sebelum Masehi, maka Asyur tampaknya apa? Lemah ya. Bukti dari bangsa Asyur dan ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa Hizkia menggunakan kesempatan ini untuk memberontak. Pada saat sedikit lemah bangsa Asyur ya, 2 Raja-Raja 18 ayat 7 katakan, dengan mengambil tindakan yang agresif sebagai pemimpin kelompok anti Asyur, ia memimpin pemberontakan di antara bangsa-bangsa kecil di wilayahnya. Sangat disayangkan baginya, Hizkia menganggap remeh daya tahan kekuatan Asyur. Dia pikir sudah lemah, tapi bukan berarti hancur, bukan berarti menjadi lemah, betul-betul lemah, tidak ya. Pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika Sanherib menaklukkan bagian lain dari kerajaannya, maka dia menghancurkan Suriah Palestina dengan kekuatan yang menghancurkan dan juga merusak Yehuda. Bagaimanakah ya Hizkia mempersiapkan sebuah konfrontasi dengan Asyur ya. Jadi pada saat Asyur sudah kota-kota perlindungannya di sekitar itu sudah dihantam oleh Sanherib, dan sekarang dia ingin masuk ke ibu kota ya. Jadi bagaimana, apa persiapan daripada Hizkia? Mari kita lihat ya. 2 Tawarik katakan apa? Oh. Ya. 2 Tawarik 1 ayat 8 katakan, 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 8 katakan, setelah peristiwa menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, maka ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutupi semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dan ini kenapa air itu penting sekali, karena Yerusalem itu ada di kota yang berada dalam tembok ya, dan mata-mata air itu ada yang dari luar dari luar tembok. Jadi sekarang mereka ingin membuat tembok yang lebih luas sehingga mata air itu tidak berada di luar, sehingga pada saat mereka dikepung oleh kerajaan Asyur, maka di dalam tembok mereka kehabisan air, lalu yang di luar tembok itu akan seperti yang mengepung mereka akan banyak air. Ya, dan air ini adalah sumber kehidupan ya, jadi mereka tidak ingin itu terjadi. Jadi mereka apa ya? Jadi maka yang terjadi adalah
dia harus membuat sehingga mata air itu tidak berada di luar. Dan apa yang dia lakukan? Ayat 5. Dengan sekuat tenaga, dikatakan sekuat tenaga. Kita lihat ya. Sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Apa yang dikatakan? Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, dia katakan apa? Sebelumnya kita lihat bagaimana dia bekerja keras supaya segala sesuatu, supaya pada saat mereka dikepung atau diserang, mereka sudah siap. Ya, air ada, tidak ada yang berkekurangan dalam tembok. Tapi kemudian dia katakan apa? Di sini ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Iman kembali apa? Iman kembali tumbuh. Ya. Jadi kita lihat ini ada usaha pribadi, dan ada apa? Iman yang kuat. Ada usaha pribadi dan iman yang kuat. Ketika Hizkia, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, ketika Hizkia melihat bahwa Sanherib bermaksud untuk menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda, dia membuat persiapan yang menyeluruh untuk menghadapi konfrontasi dengan Asyur. Dia memperkuat benteng pertahanan. Lebih lanjut, ia memperlengkapi dan mengatur tentaranya dan meningkatkan keamanan pasokan air ke Yerusalem. Ya, saluran air Siloam yang termasyur diperingati dengan adanya inskripsi yang menceritakan, ada tulisan peninggalan arkeologi yang menceritakan bagaimana saluran itu dibangun. Hampir dapat dipastikan penanggalannya sama dengan masa Hizkia mempersiapkan bangsanya untuk menghadapi kemungkinan pengepungan dari Sanherib, Raja Asyur. Sama pentingnya seperti kepemimpinan dalam bidang militer dan organisasi, Hizkia juga menyediakan kepemimpinan rohani dalam upayanya untuk meningkatkan moral umatnya pada saat yang menakutkan ini. Tetapi Raja Yehuda ini telah menentukan untuk melakukan bagiannya dalam mengadakan persiapan untuk melawan musuh, dan telah merampungkan semua yang dapat dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Ia telah menghimpun angkatan perangnya dan telah menasihati mereka supaya bertindak gagah perkasa. Ya, jadi ada bagian di sini dikatakan apa? Alfa Omega katakan apa? Raja Yehuda ini telah menentukan untuk melakukan bagiannya. Jadi ada bagian Tuhan dan ada bagian apa ya? Ada bagian manusia yang dapat terjadi. Nah, pertanyaan bagi kita, jika Hizkia sangat mempercayai Tuhan, mengapakah dia begitu banyak melakukan usaha pribadi? Apakah pekerjaannya meniadakan imannya? Lihat nasihat Filipi 2 ayat 12 sampai dan 13. Dalam bekerja sama dengan Allah yang menyediakan kuasa yang benar-benar efektif. Ya, biasanya saya kasih ayat-ayat ya, saya kasih supaya Anda lihat. Tapi mari kita baca. Jika saya tidak tulis saat ini, karena saya mau kita buka ayat Alkitab kita ya. Mari kita buka Filipi 2 ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan, Rasul Paulus menulis. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, dikatakan ya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus katakan di sini kepada jemaat di Filipi apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Seakan-akan keselamatan itu berada di luar kasih karunia Allah. Ya. Jadi banyak orang seringkali tidak memiliki interpretasi yang salah dengan ayat ini ya. Ayat ini katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Apa betul? Kita harus salvation by work.
Keselamatan oleh pekerjaan, bukan oleh kasih karunia Tuhan yang kita terima dari alam iman. Nah, itu menjadi masalah kalau kita cuma baca ayat yang 12. Ayat ini berkata apa? Tentang kerjakanlah keselamatanmu. Artinya nanti kita akan lihat kita sudah mendapatkan keselamatan, tapi bagaimana caranya kita tetap berada dalam keselamatan tersebut. Ini bukan berusaha untuk mendapatkan keselamatan, tetapi apa? Tetap hidup di dalam apa? Naungan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Apa buktinya? Mari kita lihat. Ayat yang 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dengan ini bukan sedang berbicara tentang keselamatan yang harus kita cari dengan usaha kita manusia supaya kita diselamatkan, tidak. Ini sedang berbicara, intinya adalah bagaimana kita dalam apa ya? Kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita tetap berada dalam apa? Dalam naungan Tuhan, dalam keselamatan Tuhan. Tuhan minta kalau kita mau tetap selamat, maka kita mengasihi bukan hanya Tuhan, tapi mengasihi sesama. Kita melayani mereka, kita menginjili kita kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi itulah mengerjakan keselamatanmu, tetapi jangan lupa yang kita lakukan di luar, tetapi di dalamnya apa yang telah memberikan kekuatan kita dari dalam. Ayat 13 katakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi di luarnya kita bekerja, di luarnya kita bantu orang, di luarnya kita memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi yang di dalamnya motivasi yang membuat kita dengan sukacita membantu orang yang kekurangan itu dari mana? Dari dalam. Dan siapa yang memberikan kekuatan dari dalam itu? Yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Tetapi intinya adalah Alkitab selalu mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan, pekerjaan kita dengan sekeras, sekuat mungkin. Nah, seringkali kita mendengar tentang istilah Protestan etik, ya, Protestan etik. Banyak orang yang melihat bahwa negara-negara yang pada mulanya, sekarang banyak negara-negara yang maju sudah tidak lagi percaya Tuhan. Tapi kita lihat negara-negara maju yang di Eropa, yang di Amerika Utara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa itu seperti Jerman, Prancis, dan lain. Mereka ini umumnya adalah negara-negara yang pada mulanya itu, ya sekarang banyak tidak percaya Tuhan. Tapi pada mulanya sampai saat ini masih dikatakan adalah negara-negara Protestan. Mereka adalah negara-negara Protestan. Kenapa? Mereka lebih maju. Amerika Serikat dan Kanada di utara lebih maju daripada negara-negara yang di Amerika Selatan, yang bukan dari Protestan. Mungkin lebih bagus kita katakan demikian ya. Kenapa? Karena katanya yang di negara-negara yang maju itu mereka memiliki disebut dengan istilah Protestan etik. Etika bekerja Protestan. Kenapa? Kenapa etika Protestan? Siapa yang menganjurkan? Nah, yang menganjurkan ini adalah para reformator Kristen mula-mula seperti Martin Luther, Johannes Calvin. Apa yang mereka ajarkan? Mereka ajarkan bahwa kita semua adalah apa? Imamat yang rajani. Jadi kita bukan lagi dipekerjakan oleh orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin agama seperti yang terjadi di abad pertengahan, yang miskin, waduh miskin terus. Kenapa? Karena mereka itu berada mereka seperti diperhamba saja oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama atau orang-orang kaya, kaum bangsawan. Tetapi dikatakan biar kaum bangsawan, itu yang Martin Luther ajarkan. Mari kita menghargai siapa saja. Orang petani-petani itu kita hargai. Kenapa? Karena yang menjadi imam itu bukan lagi imam-imam yang memimpin di gereja ataupun di ibadah, tetapi setiap imamat yang rajani, firman Tuhan katakan imamat yang rajani adalah semua orang itu adalah imamat yang rajani. Jadi kita semua melakukan pekerjaan sekuat sekerasnya bukan karena kita itu untuk membayar pemimpin agama orang bangsawan, tetapi kita bekerja karena kita bekerja untuk Tuhan. Kita bukan lagi diperhamba. Kita adalah imam semua kita. Bukan lagi hamba. Dan Martin Luther, John Calvin mengajak siapa saja tidak boleh dianggap remeh dalam melakukan pekerjaan.
Jadi jangan kita membagi-bagikan kelas, ada kasta-kasta kelas. Oh, ini yang kelas bawah, ini kelas atas. Tidak, Martin Luther, John Calvin mengajarkan kita semua adalah imamat yang rajani. Dan itu berdasarkan firman Tuhan ya. Kolose 3 ayat 23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dan ini adalah ayat-ayat yang selalu diulang-ulangi oleh Martin Luther dan John Calvin. Bekerja keras, usaha pribadi yang keras. Ya, bukan untuk manusia, tetapi untuk apa? Untuk Tuhan. Kamu tahu ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kita bukan lagi orang upahan. Kita bukan lagi budak. Ya apapun yang kita buat sebagai seakan-akan kita bekerja untuk Tuhan. Apapun yang dianggap orang lain rendah, tidak ada. Jadi kita lihat negara-negara maju seperti Amerika Utara ya, Eropa. Tidak ada beda kelas yang membedakan kalau Anda misalnya janitor atau Anda seorang manajer di perusahaan, sama-sama Anda memiliki dignity of labor, dengan kata lain. Dignity of labor. Jadi Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bukan pemimpin-pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. Dan iman dan usaha pribadi ini dapat kita lihat dari satu tokoh yang akan saya share pada saat ini. Seorang yang bernama George Ferdinand Muller, yang lahir di tahun 1805, meninggal tahun 1898. Dia meninggal di England, tapi dia lahirnya di Jerman ya. Dia di Jerman. Begitu banyak, terkenal sekali dia nama itu. Banyak misionaris-misionaris yang ke Asia dan lain sebagainya yang terinspirasi oleh sebab pekerjaan dan iman, pekerjaan, usaha dan iman daripada George Muller ini ya. Banyak bagaimana imannya? Wah, dia banyak sekali buku yang ditulis tentang dia, bagaimana apa ya? Oh, imannya yang begitu kuat, seberapa kuat dia ya. Seberapa kuat imannya. Nah, dia bekerja banyak melalui orphanage atau anak-anak. Dia banyak membantu anak-anak yatim piatu. Pada saat dia meninggal ada 5 orphanage di England yang telah dibangun oleh dia. Dan segala sesuatu yang dia lakukan di orphanage ataupun tempat anak-anak yatim piatu itu begitu ajaib, begitu banyak keajaiban. Kalau dinilai segala usahanya untuk membangun 5 tempat ini, kalau dengan uang sekarang ini, kurang lebih 150 juta US dollar. 150 juta US dollar. Nah, dia bukan orang kaya. Semua itu dapat dari donasi. 150 juta dari donasi. Nah, pertanyaannya, apa dia minta-minta sumbangan? Tidak pernah sekalipun dia minta-minta sumbangan. Yang dia lakukan adalah pada saat dia membangun orphanage ini, rumah-rumah yatim piatu yang 5 ini, dia menantang Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya tidak ingin minta kepada orang, tapi saya hanya ingin berdoa kepadamu. Jika ini adalah usaha yang engkau berkati, maka engkau yang akan mengirim uang yang saya perlukan untuk usaha-usaha ini, walaupun saya tidak minta siapapun untuk membantu orphanage ini. Dan 150 juta US dollar tersalur. Contoh begitu hebat, banyak sekali contoh-contoh hebat pada saat di orphanage ini, dormitory ataupun asrama-asrama dia membangun ya. Di sana dikatakan ada 5 bangunan yang besar seperti begini ada di England saat ini. Yang menarik, satu kali pernah habis sama sekali makanan. Jadi dikumpulkanlah anak-anak ini, sudah siap, mereka sudah ada setelah kebaktian, mereka sekarang menunggu untuk makan. Piring-piring disebar, mereka siap untuk makan, tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah apa? Dapur tidak ada lagi makanan. Tidak ada lagi sup, tidak ada lagi api yang menyala, oleh sebab di dapur sama sekali tidak ada makanan. Tapi mereka sekarang beribadah, lalu mereka sudah siap untuk piring mereka, lalu kemudian George Muller berdoa. Dia katakan, Tuhan, anak-anak ini membutuhkan makanan, tetapi kentang terakhir, ya wortel terakhir itu sudah habis, tidak ada lagi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan makanan kepada anak-anak ini pada saat kami selesai berdoa. Dan betul saudara-saudara, pada saat dia mengucapkan kata amin, pintu diketuk, dan ada pembuat roti di kota tersebut datang membawa roti yang banyak
dan ingin, dengan kata lain, dia katakan dia ingin membagikan kepada tempat-tempat anak yatim piatu tersebut. Inilah iman, ya. Iman dan usaha. Seberapa keras usahanya, ya, seberapa keras usaha dia. Mungkin Anda katakan, wah, dia sudah berusaha keras, tapi mungkin ada satu saat di sini dia sudah berusaha keras, tapi Tuhan ingin menguji imannya juga sampai memang tidak ada lagi kentang atau wortel untuk saat yang terakhir. Tetapi bukan berarti dia hanya berdoa tanpa bekerja keras. Tidak. George Muller terkenal sebagai orang yang sangat pekerja, yang sangat keras. Dan ini salah satu kutipan yang dia katakan, yang dia ditulis, ya, yang dia tulis. Dia katakan adalah, dia katakan, ini adalah salah satu rahasia besar yang berhubungan dengan pelayanan yang berhasil kepada Tuhan. This is one of the greatest secrets in connection with successful service of the Lord. Jadi ada satu rahasia untuk berhasil dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu? Nah, ini dia katakan. Untuk bekerja seolah-olah segala sesuatu bergantung pada ketekunan kita. To work, bekerja keras as if everything depended upon our diligence. Bekerja keras seakan-akan segala sesuatu bergantung pada kerasnya usaha kita. Tapi dikatakan apa? And yet, ya, tidak untuk bergantung sedikit pun pada usaha kita. Bagaimana ini, ya? Dia mau kita bekerja keras, tapi jangan bergantung kepada kerasnya pekerjaan kita tersebut. Kenapa? Tetapi kita haruslah bergantung kepada berkat Tuhan, yang adalah satu-satunya hal yang dapat menyebabkan upaya Anda menjadi efektif. Kalau tidak ada kerja berkat Tuhan, usaha keras apapun yang Anda buat itu tidak menjadi efektif. Untuk kepentingan sesama manusia atau sesama orang percaya. Jadi bekerja sekeras-kerasnya, tapi jangan bergantung kepada kerja keras kita. Bergantung kepada apa? Kepada berkat Tuhan. Jadi yang dikatakan adalah labor with all your might. Bekerja dengan segala kekuatanmu, tetapi jangan percaya kepada pekerjaanmu. Percaya kepada Tuhan. Berencana sekeras-kerasnya. But do not trust in your plan. Tapi jangan bergantung kepada apa? Rencanamu. Trust in God. Speak clearly. Bicara dengan jelas dan secara kreatif, bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Tapi jangan bergantung kepada khotbahmu atau cara engkau berbicara. Bergantung kepada Tuhan. Sing, menyanyi. But don't trust in your singing. Tapi jangan percaya kepada yang engkau nyanyikan. Trust in God. Percaya kepada Tuhan. Create and produce and lead and manage, but don't trust in your creativity and leadership and management and productivity. Trust in God. Hebat sekali, ya. Iman perlu, itu yang utama. Usaha pribadi buat sekeras-kerasnya, tapi jangan bergantung dengan usaha. Jangan karena pikir, oh, saya sudah bekerja, saya sudah merencanakan untuk bicara malam ini di acara ibadah, dan saya akan bicara yang begini dan begitu, lalu mudah-mudahan ini mantap ini. Jangan berpikir seperti itu. Trust in God. Jangan bergantung kepada rencana kita atau usaha keras kita, kekreativitasan kita, kemampuan-kemampuan kita yang bagus yang kita usahakan, tetapi percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kan katakan demikian, ya. Amsal 21:31 katakan apa? Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Kita siapkan kuda itu seakan-akan berperang, ini sudah siap kudanya ini untuk berperang. Tetapi trust in God. Kenapa? Karena kemenangan ada di tangan apa? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo yang begitu kaya, yang begitu hebat. Dan dia katakan apa? Hebat sekali Salomo ini, kayanya, kemegahan, segala sesuatu yang dia bangun, tetapi dia apa yang dia katakan? Kerja keras dia, hebat sekali Salomo, tapi dia katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi bekerja keras, saudara-saudara. Bekerja keras. Tapi jangan bergantung pada pekerjaan usaha keras Anda, bergantung kepada Tuhan. Bangun rumah silakan. Bangun rumah, beli rumah, tapi jangan bergantung kepada rumah Anda. Bergantung kepada Tuhan. Bangun usaha Anda, saudara-saudara yang di Colorado, kalau bisa
Anda bisa bikin 2, 3 rumah, 4 rumah untuk jadi untuk home care Anda dan lain sebagainya. Bangun, bangun. Tapi jangan bergantung kepada apa? Rumah-rumah tersebut bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya ya kita bekerja sekeras-kerasnya seperti Hizkia ya. Lakukan usaha pribadi yang sebaik-baiknya, tapi jangan bergantung. Kenapa? Kalau kita bergantung kepada rumah, kepada kemampuan kita untuk membuat online service, kemampuan saya untuk berbicara, maka kita dapat menjadi sombong. Kita dapat menjadi bahkan jauh dari Tuhan. Tapi mari kita lihat, kita bekerja yang terbaik, tetapi kita memiliki apa? Kepercayaan bergantung kepada Tuhan. Itulah iman dan usaha keras atau usaha pribadi yang dapat kita bawakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih masih tetap bersama-sama dengan kami. Ya, jadi ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan yang ingin dibawakan, silakan. Ada kira-kira Om Rain, keluarga Sanger Oki Mamahit, ada sama-sama dengan kita. Saudara lainnya ada kira-kira? Oh, ada Papi Mami, Saudara Teron juga ada di sini, Ricky. Ada kira-kira pendeta Tikualu juga bersama-sama dengan kita. Ada tambahan kira-kira? Silakan. Ada Om Rain? Sedikit saja, Step. Pendeta. Ya, Om. Ini Hizkia. Pada waktu dia naik ke raja, memang dia atur semua itu perbaktian di Ka'bah, dia bongkar semua itu penyembahan-penyembahan, ya. Jadi dia mulai dia punya pemerintahan itu dengan Tuhan. Dan setan tahu ini, setan mau goyang dia. Dan ini satu pengalaman juga bagi kita bahwa di mana ada kemajuan dari pekerjaan Tuhan, setan selalu berusaha untuk menghalangi. Pada waktu Petrus dan teman-temannya berkhotbah, ribuan orang bertobat, itu gereja jadi bertambah dengan cepat sekali keanggotaan. Tapi sampai di Kisah pasal 6 atau pasal 7 sudah mulai ada goncangan. Kritikan dari orang-orang keturunan Yahudi mengenai perempuan-perempuan janda. Itu tetap berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan kita. Jadi kita juga mesti sangat berhati-hati. Ini pelajaran ini cocok pas betul di zaman kita. Itulah sebabnya kita bersyukur karena General Conference menyiapkan pelajaran-pelajaran yang pas dengan waktunya di mana kita ada. Sehingga kita tahu bahwa kemajuan yang kita capai itu adalah dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu bersama dengan Tuhan. Setan bekerja keras untuk menghancurkan pekerjaan ini, tapi Tuhan lebih berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Baik, ada lainnya kira-kira yang mau ditambahkan, silakan. Ada kira-kira? Iya, Sir. Selamat pagi. Silakan, pendeta. Pagi, Sir. Selamat pagi waktu Indonesia. Ya. Terima kasih banyak, Sir, baru bergabung lagi karena baru selesai pindah tempat tinggal di Tatelu. Ya, Sir, sangat-sangat terberkati dengan pelajaran ini, Sir, karena inilah tantangan bagi kami pelayan-pelayan Tuhan untuk menuntun, mengarahkan anggota jemaat supaya memang betul-betul hanya percaya kepada Tuhan. Ya, pekerjaan yang harus dibuat ketika orang percaya, maka semua boleh berhasil. Makasih banyak, Sir. Ini menjadi motivasi bagi saya pribadi juga untuk melayani lebih baik. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pendeta Tikualu, terima kasih. Baik, Saudara Teron, ada kira-kira pertanyaan? Jika tidak, mungkin saudara lainnya, Ketua Lingga. Kalau ada pertanyaan, di-unmute silakan. Kalau ada pertanyaan di-unmute. Ya. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Tidak ada, Pastor. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Ada Ketua Lingga. Oh, silakan Om Rain. Enggak, saya angkat tangan buat Teron tadi. Oke. Saya hormati dia tadi. Oke. Saya angkat tangan untuk hormat juga semuanya. Puji Tuhan ya. Baik,
Ketua Lingga, Ketua Lalaki, Ketua Tilaar, silakan jika ada tambahan. Pendeta-pendeta, ada pendeta selain pendeta Tikwalu, pendeta Om Ren Kusauli, ada pendeta Rantung Senior, ayah saya, ada pendeta Riki Da Costa juga. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek. Ada yang dapat kita, ada pertanyaan ataupun tambahan? Tidak ada tambahan, pendeta. Oke, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk saja di bagian kedua dari ibadah kita, yaitu permohonan-permohonan doa kita. Ada yang mungkin yang dapat disampaikan? Saudara yang melalui Zoom, silakan angkat tangan. Oke, Saudara Riki Da Costa, ada raised hand, silakan. Tolong doakan pendeta ini pagi ini akan perjalanan pergi ke Manado Oh, supaya boleh dijaga sampai dengan selamat di Manado nanti oke. Oke, pendeta, selamat. dari Jogja. Oke, ya. Kita akan pendeta Da Costa secara khusus untuk perjalanannya ke Indonesia. Baik. Manado. Ke Manado. Ya. Oke, saudara sekalian, ada lagi yang lainnya? Ya, melalui Zoom, Dek. Melalui live stream apa ada yang mau didoakan secara khusus? Ada beberapa ini, pendeta. Oke, silakan. Ada silent request dari Ibu Rumambi dan juga keluarga Lalaki Senior. Lalu ada permohonan doa Ibu Pendeta Paruntuk, katanya tolong doakan, saya sedang sakit. Oh. Oke. Lalu dari Ibu Eli Cherry, katanya tolong doakan sahabatnya Juan masuk ICU lagi, pendeta. Oh, oke. Oh, sorry. Dan, Oke, Ibu Eli, kami akan doakan terus Bapak Juan ya, Bapak Juan ya. Dan dari Ibu Sylvia Abutan, tetap doakan Chris dan Puji, anaknya yang masih sakit di Jakarta. Ini anak Anaknya Puji ya, Puji Chris dan dan keluarganya. Puji. Chris? Ya, Chris dan Puji, anaknya Ibu Sylvia Abutan, Chris dan Puji. Oke. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi. Saya lihat kita akan juga doa. Oh ya, silakan keluarga Ketua Lalaki. Terima kasih, pendeta. Tadi sudah bilang oleh pendeta Kesaulia mengenai ya setan bekerja keras ya, khususnya bagi kita sekarang ini. Jadi kita tetap doakan untuk Fisdak Ministry ini yang kita lakukan baik setiap malam maupun di hari Sabat untuk pelayanan ini agar supaya setan tidak akan mengganggu. Jadi tetap kita menang. Amin. Oke. Terima kasih. Kita akan terus doakan. Ya, kita akan juga doakan dari prayer request Saudara Teron ya. Saya lihat dari di teksnya ya. Baik, ada lagi yang lain saudara sekalian? Jika tidak ada. Oh, pendeta, tolong doakan juga Tante Omi, katanya akan cek ke dokter lagi besok. Oke. Tante Omi. Bagaimana kabarnya Victor, Ibu Shana? Apa sudah kembali? Siapa yang bawa? Sudah. Terima kasih Pak Pendeta. Odi Newan Victor, ya. Iya. Kalau Victornya sudah tiba dengan selamat, cuma Odi Nelwannya masih di karantina. Masih karantina di Bangkok. Masih. Tapi dia sudah di Bangkok ya. Ya, oke. Sudah kembali. Besoknya langsung kembali. Tapi dalam karantina. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Doakan kesehatannya. Ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita akan satu dalam doa, dan jika tidak ada lagi, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucapkan syukur atas kesempatan yang indah untuk dapat berbakti, untuk dapat mendengarkan firman-Mu, membuka dan mendengarkan firman-Mu, dan dapat melihat bagaimana rencana Tuhan yang terbaik dapat menjadi bagian kami, walaupun tantangan-tantangan
akan selalu menghantam kami. Seperti yang dialami oleh Raja Hizkia dalam menghadapi tantangan Raja Sanherib. Kami tahu Tuhan, kami akan selalu menghadapi tantangan, tetapi Engkau adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang menguasai segala sesuatunya. Engkau yang mengetahui dari awal hingga akhir, Alfa dan Omega. Tidak ada yang tidak Engkau ketahui. Walaupun kami, di depan kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami tahu Engkau sudah mengetahuinya Tuhan. Dan oleh sebab itu kami ingin berserah, bergantung kepadamu. Karena walaupun kami berjalan di jalan yang gelap, Engkau akan menuntun tangan kami pada saat kami datang kepadamu. Engkau yang akan menuntun kami, sehingga dalam kegelapan sekalipun kami tidak akan takut. Terima kasih Tuhan, kami juga melajari bagaimana kami tetap Engkau minta untuk melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan dengan motivasi yang Engkau berikan dari dalam kami, di dalam diri kami. Kasih kepadamu dan kasih sesama, sehingga kami akan melakukan segala sesuatu yang kami lakukan, entah kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai pendeta, ataupun seluruh umat-umat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing di berbagai tempat bekerja mereka Tuhan. Kami percaya kami dapat melakukan yang terbaik. Yang kami lakukan bukan untuk bos kami, manajer, ataupun supervisor, atau siapapun, tetapi yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Dan upah kami adalah upah yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya inilah satu janji yang pasti yang Engkau sudah berikan. Engkau akan menyertai kami. Ketua Lalaki bermohon kiranya Tuhan akan selalu melindungi Jemaat Fisdak dalam ministri-ministri yang Jemaat lakukan, agar supaya usaha-usaha kegelapan yang untuk mungkin menghalangi segala usaha-usaha di mana pemberitaan firman-Mu ini dapat dibagikan, itu terhalang, tidak akan berhasil. Tetapi oleh sebab kekuatan yang Engkau berikan, maka kami akan selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga ingin membawakan permohonan-permohonan doa. Tapi sebelum permohonan-permohonan doa tersebut, kami ingin terus bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mendengarkan kami. Engkau adalah Allah yang mendengarkan segala doa-doa dan permohonan kami. Kami bersyukur, kami waktu lalu mendoakan Saudara Victor untuk Victor Walian untuk dapat tiba kembali dari Bangkok, Indonesia, telah tiba dengan selamat. Kan kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, kesembuhan dari surga kepadanya. Kami juga berdoa bagi Saudara Odinewan yang sudah membawa Victor pulang, kiranya Tuhan akan terus menyertai dia dalam masa pada saat ini, pada saat dia kembali di Bangkok. Tuhan akan selalu menyertai dia. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan bagi segala permohonan-permohonan doa. Ibu Sylvia Abutan ingin doakan anaknya, Chris dan Puji dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan doa, permohonan ini Tuhan, agar supaya kami dapat bersukacita apabila kehendak-Mu, kemurahan-Mu dapat jadi, dan kami dapat bersukacita oleh sebab kesembuhan yang Engkau berikan. Kami terus berdoa juga bagi permohonan-permohonan lainnya seperti Ibu Pendeta Paruntu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepadanya. Kami terus berdoa juga bagi keluarga Pendeta Paruntu, keluarga dari yang ada di Indonesia, Ibu Yeni Ransun yang kami selalu doakan, kiranya Tuhan akan memberikan juga kekuatan kepadanya. Kami juga ingin berdoa secara khusus kembali bagi Tante Nona Rumambi Tuhan. Di masa saat ini kiranya kesehatan, kekuatan dari surga akan selalu menyertai, pengharapan dan jawaban-jawaban dari doa-doanya itu akan menjadi satu kenyataan, dan kami dapat bersukacita dengan Tante Nona oleh sebab penyertaan surga yang sudah menjadi bahagiannya. Kami juga ingin mendoakan Pendeta Muda Ricky Da Costa yang akan berangkat ke Manado pada pagi hari ini waktu Indonesia. Sertailah perjalanannya Tuhan. Biarlah dia tiba dengan selamat, dan kehadirannya di Manado dapat menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga, bagi sahabat, tapi juga umat-umat Tuhan yang ada di sana. Pada saat juga Pendeta Muda Ricky Da Costa dapat melayani pada saat kunjungan yang dia lakukan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua pendeta-pendeta senior Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, bagi papi dan mami yang ada di South Carolina. Tuhan akan selalu melindungi, menyertai mereka. Kiranya kesehatan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi Om Pendeta Rain Kesaulia yang juga berbakti bersama-sama pada saat ini. Kiranya Om Rain dan Tante Evelyn kiranya akan selalu mendapatkan perlindungan
mendapatkan penyertaan surga dengan pelayanan mereka akan selalu Tuhan berkati. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Pendeta Yani Tikwalu yang baru saja selesai dengan perpindahan rumah. Tuhan akan menyertai dia, bukan hanya di tempat yang baru, pelayanan yang baru, dan juga segala sesuatu. Kami berdoa kiranya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga akan menjadi bagian Pendeta Tikwalu dalam pelayanan yang dia akan lakukan pada saat ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Omi yang besok akan kembali ke dokter untuk berobat. Tuhan akan menyertai. Jauhkanlah kecemasan-kecemasan atau hal yang tidak diinginkan. Biarlah kesehatan yang sempurna dapat menjadi bahagian Tante Omi, sehingga dia akan melakukan aktivitas sehari-hari dengan tidak kurang suatu apapun. Hamba-Mu juga ingin berdoa atas permohonan-permohonan silent request lainnya. Saudara Teron Mama Nua di Colorado, Tuhan selalu membawakan permohonannya kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan dari surga akan selalu menyertai Saudara Teron dan keluarganya dalam pekerjaan yang dilakukan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Lalaki yang Soputan, Tuhan, di mana saja. Kami ingin berdoa bagi keluarga Soputan yang ada di Indonesia, dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan-permohonan doa mereka yang selalu mereka ingin bawakan. Tuhan, Tuhan dengarkanlah. Kiranya dengan permohonan yang Tuhan dengarkan dan terjawab itu memberikan sukacita bukan hanya kepada Om Yan dan Tante Sin, tapi kami semua. Dan dalam anak-anak dan cucu-cucu yang dia doakan juga, Tuhan akan selalu dekat dan dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Eli Cherry juga yang ada di Colorado. Tuhan akan menyertai Ibu Eli Cherry dalam segala aktivitas kegiatannya sehari-hari. Tuhan membantu dia, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan berkat-berkat yang berlimpah kepada Ibu Eli. Dan kesehatan yang tentunya akan menyertai dia, akan selalu menjadi bagian dia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan doa Ibu Eli Cherry yang mendoakan bagi Saudara Huan, bagi Bapak Huan yang kembali harus masuk ke ICU pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan seperti yang Tuhan sudah berikan waktu yang lalu. Dan dengan demikian keluarga akan bersuka cita dan dapat menjadi satu kesaksian. Hal-hal yang sama tentunya kami ingin doakan saudara-saudari kami lainnya. Hamba-Mu ingin mengingat dalam doa pada malam hari ini Tante Yeni Poluan, Tuhan. Kami juga ingin mendoakan Saudari Christine Rotin Sulu. Kami terus ingin mendoakan Saudari Nita Pando, Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi baginya. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang. Kiranya kekuatan iman kerohanian akan menyertai kekuatan fisiknya saat ini, Tuhan. Kiranya dia akan selalu berserah, bergantung pada Tuhan. Kami terus berdoa bagi Saudara Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambuwun, dan saudara-saudari kami lainnya yang selalu kami doakan, seperti Saudara Ibu Erna Kawan yang selalu mendoakan keluarganya, suami dan juga adiknya, Saudara Joni dan anak daripada Saudara Joni. Tuhan, kami selalu berdoa agar Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Dan juga bagi Ibu Erna, hamba-Mu ingin berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Ibu Erna dalam dalam kegiatan-kegiatan, dan juga kesehatan akan menjadi lebih sempurna. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Naywan dan segala permohonan-permohonan doa Ibu Siane yang dia selalu ingin bawakan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Om Welem Rondonuwu, keluarga Rondonuwu Rantung. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Om Welem, istri dan anak yang sudah dipersatukan di Amerika Serikat, dan kiranya di masa yang dingin ini penyesuaian dan hal-hal lainnya dapat menjadi bagian Ibu Rondonuwu Rantung, Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Jason Lalaki yang ada di Southern, Tuhan, dalam pendidikannya. Tuhan akan selalu menyertai Jason, sehingga Jason akan selalu dekat dengan Tuhan. Dia akan selalu dikuatkan dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan akan menyertai dengan rancangan-rancangan surga yang dapat menjadi bagian Jason. Hamba-Mu juga ingin membawa Joel Masih, Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Dekatkanlah anak ini, Tuhan, kepadamu. Biarlah walaupun terpisah dengan ayah, tapi dengan penyertaan surga, mereka akan selalu disatukan. Dan Tuhan akan terus menyertai pertumbuhan Joel, sehingga dia akan terus-menerus menjadi anak Tuhan, memiliki selalu kerinduan untuk berserah, dekat, selalu kepada Tuhan. Berkati juga Saudari Ceci. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba-Mu juga secara khusus ingin mendoakan pendeta muda Tulus Nainggolan. Hamba-Mu berdoa kiranya dalam pelayanan yang pendeta muda ini lakukan, dalam pekerjaannya sehari-hari, pelayanannya dalam
melalui online worship dan hal-hal lain yang dia lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin. Kiranya penyertaan demi penyertaan surga akan menyertai mereka. Di masa-masa dingin saat ini, kesehatan menjadi bagian mereka, dan berkat demi berkat akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga terus ingin doakan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dengan keluarga mereka. Saudari Evi Tumanung yang selalu mendoakan ibunya, kiranya kesehatan yang lebih sempurna akan menjadi bahagian ibu daripada Saudari Evi Marero Tumanung, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami, tapi lengkapilah Tuhan. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami, dan kiranya persekutuan ibadah kami dapat menjadi berkat bagi kami, menuntun kehidupan kami dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba membawa, hamba minta, hanyalah dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.